Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bahrun Tantowi. Kali ini kita akan membahas materi tentang determinan dan inverse matrix. Yang pertama ada determinan matriks ordo 2x2, yang kedua ada determinan matriks ordo 3x3, yang ketiga ada inverse matrix 2x2 ordonya, ada kofaktor, minor, dan adjoint, serta yang terakhir nanti kita akan membahas inverse matrix yang berordo 3x3. Selanjutnya untuk determinan matriks 2x2 yang ordonya 2x2 ya, contohnya ada matriks A sama dengan A, B, C, D, maka determinan dari matriks A adalah AD min BC ya, perkalian silang AD min BC. Contohnya jika matriks A sama dengan 1, 2, 3, 4, maka determinan dari matriks A adalah perkalian silangnya ya. A dikali D, A-nya 1, D-nya 4, B-nya 2, C-nya 3. AD min BC 1 kali 4 dikurangi 2 kali 3, 1 kali 4, 4, 2 kali 3, 6, 4 dikurangi 6, hasilnya negatif 2. Itu adalah determinan matriks ordo 2x2. Selanjutnya ada determinan matriks yang berordo 3x3, di mana matriks B kita ibaratkan A, B, C, D, E, F, G, H, I ya. Maka untuk mencari determinan dari matriks ordo 3x3 kita harus mengkalikan dengan cara diagonal yang ke bawah ke sisi kanan ini kita kalikan positif ya. A dikali E dikali I ditambah B kali F kali G ditambah C kali D kali H dikurangi diagonal ke kirinya ya. C dikurangi E dikurangi G kali A kali F kali H dikurangi B kali D kali I ya. Ini asalnya A, B, D, E, G, H ini adalah kita ambil dari dua kolom yang ada di depannya untuk mempermudah kita menghitungnya ya. Jadi untuk determinan matriks 3x3 cara menghitungnya adalah kita jumlahkan dengan cara kita kalikan semua yang diagonal ke kanan ya, terus kita kurangi diagonal yang ke kirinya. Contoh soalnya matriks B sama dengan 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 5, 4 ya. Di baris pertama kolom pertama ada 1, di baris kedua kolom kedua ada 3, di baris ketiga kolom ketiga ada 4. Maka determinan dari matriks B adalah kita kalikan ya, 1 dikali 3 kali 4 ditambah 2 kali 2 kali 1 ditambah 3 dikali 4 dikali 5 dikurangi 3 kali 3 kali 1 ya, dikurangi 1 kali 2 kali 5 dikurangi 2 kali 4 kali 4 ya. Jadi ini sama dengan ya 1 kali 3 kali 4 kan 12 ya, kita kasih tanda kurung di sini ya. Terus 2 dikali 2 kan 4 ya, terus 3 dikali 4 kan 12 tambah 12 dikali 5 kan 60, terus dikurangi 3 kali 3 9, dikurangi 1 kali 2 2, 2 kali 5 10, dikurangi 2 kali 4 8, 8 kali 4 32, sehingga dijumlahkan 12 tambah 4 tambah 60 dikurangi 9 kurangi 10 kurangi 32. Jadi untuk determinan di sini satu diagonal kita selesaikan, satu diagonal diselesaikan, satu diagonal diselesaikan, seperti itu. Selanjutnya ada inverse matrix yang berordo 2x2, di mana inverse matrixnya dari matriks A sama dengan A, B, C, D, maka inverse dari A atau simbolnya A pangkat negatif 1 itu sama dengan 1 per determinan A dikali adjoint dari A, atau kalau untuk matriks ordo 2x2 dari A, B, C, D kita tinggal membalik ya, A jadi D, D jadi A, dan B menjadi negatif B, dan C menjadi negatif C. Ini rumusnya.
Contohnya, tentukan inverse matriks A. Ada baris pertama kolom pertama 3, baris pertama kolom kedua negatif 3, baris kedua kolom pertama 4, dan baris kedua kolom kedua negatif 5. Maka inverse-nya, ya, rumus dari inverse kan sama dengan 1 per determinan dari A dikali adjoint, atau kita balik, A jadi D jadi A, B jadi negatif B, C jadi negatif C. Ya, karena di sini A-nya 3, ya, maka menjadi D menjadi A. Nah, kalau di sini B-nya kan negatif 3, karena negatif kali negatif kan hasilnya positif. Untuk C-nya kan dari positif menjadi negatif 4. Maka inverse dari 3, negatif 3, 4, dan negatif 5 di sini kan 1 per determinan dari A. Perkalian silang, ya, 3 dikali negatif 5 dikurangi negatif 3 dikali 4, ya, 3 dikali negatif 5 sama dengan negatif 15, dan negatif 3 kali 4 kan negatif 12. Negatif 15 dikurangi negatif 12, karena negatif dengan negatif kan positif, sehingga negatif 15 ditambah 12 kan hasilnya masih negatif 3. Sehingga 1 per determinan A, determinan A nya nilainya negatif 3, dan adjoint-nya dari matriks A 3, negatif 3, 4, dan negatif 5 adalah negatif 5, 3, negatif 4, dan 3. Selanjutnya dari sini kita kalikan, ya, negatif sepertiga dikali negatif 5 kan negatif 5 per negatif 3. Terus negatif min 3 dikali 3 kan menjadi 3 per negatif 3, ya. 1 kali negatif 4 kan tetap negatif 4 per negatif 3, ya. Negatif 1 per 3, ya, atau negatif 1 per min 3 dikali 3 kan hasilnya 3 per negatif 3. Negatif dengan negatif positif, ya, positif dengan negatif negatif, sehingga hasilnya inverse dari matriks 3, negatif 3, 4, negatif 5 adalah 5 per 3, negatif 1, 4 per 3, dan negatif 1. Ya, jangan lupa dari sini perkalian, ya, 1 kali negatif 5 dibagi negatif 3, 1 kali 3 dibagi negatif 3, 1 kali negatif 4 dibagi negatif 3, 1 kali 3 dibagi negatif 3 di sini. Selanjutnya, setelah kita membahas inverse matriks Urdu 2x2, selanjutnya kita membahas kofaktor. Misalnya matriks A adalah AIJ, di mana I barisnya, J adalah kolomnya, adalah matriks N kali N, dan misalkan M adalah matriks N negatif 1 dikali N negatif 1 yang diperoleh dari A dengan menghapus baris ke I dan kolom ke J pada matriks A. Determinan dari M disebut minor dari AIJ. Selanjutnya kita tulis MIJ atau minor IJ, sedangkan CIJ adalah kofaktor dari AIJ dan didefinisikan sebagai kofaktor IJ sama dengan negatif 1 pangkat baris ditambah kolom determinan M. Nah, kita langsung saja ke contohnya, karena mungkin adik-adik semuanya di sini masih bingung terkait kofaktor minor di sini, ya. Lebih jelasnya contohnya di sini ada matriks A adalah 2, 1, negatif 1, 5, 3, 4, 4, 7, 5. Tentukan minor dan kofaktor dari A11 dan A12, ya. Matriks A yang urdunya 3x3, ya. Minor 11 kita menghapus dari baris pertama kolom pertama. Baris pertamanya kan di sini 2, 1, negatif 1, dan kolomnya adalah 2, 5, 4. Ya, setelah kita hapus, ya, kan kita hapus di sini ada 2 subsetnya, sebentar, ya. Ini baris pertama, ini kolom pertama, sehingga tinggal 3, 4, 7, 5, ya kan, 3, 4, 7, 5 seperti itu. Dan minor 11 ini, ya, kita cari determinannya, ya. 3 kali 5, 15, 7 kali 4, 2, 8. Jadi 15 dikurangi 28 adalah negatif 3
itu dari minor 11, berarti baris pertama kolom pertama ya. Selanjutnya untuk M12, jadi minor baris pertama kolom kedua, baris pertama kolom kedua ya, sehingga menjadi tinggal 5, 4, 4 dan 5 ya kan. Ya, di sini ada 5, 4, 4 dan 5. Setelah itu kita cari determinannya ya. 5 dikali 5 25, 4 kali 4 16, dari 25 dikurangi 16 sama dengan 9. Nah, kita sudah mengetahui minornya ya. Sekarang kofaktornya. Kofaktor kan tadi rumusnya negatif 1 pangkat baris tambah kolomnya. Untuk kofaktor dari 11, kofaktor dari baris pertama kolom pertama, negatif 1 pangkat 1 ditambah 1 kan 2 ya. Negatif 1 pangkat 2 kan positif ya. 1 dikali negatif 13 kan hasilnya negatif 13. Untuk kofaktor baris pertama kolom kedua, maka negatif 1 dikali negatif 1 pangkat barisnya 1 kolomnya kan 2 tadi ya. 1 tambah 2 kan 3. Negatif 1 pangkat bilangan ganjil kan hasilnya negatif, sehingga negatif 1 dikali 9 hasilnya adalah negatif 9 ya, seperti itu. Selanjutnya sebentar, selanjutnya adjoint ya. Adjoint di sini jika terdapat matriks A, I, J, maka adjoint dari matriks A adalah transpose dari matriks itu sendiri ya. C11 berarti kan kofaktor dari baris pertama kolom pertama, C12, sehingga baris menjadi kolom ya. Kita transpose, adjoint itu adalah transpose dari matriksnya ya. Kalau C11 C12 kan menjadi C21 karena baris pertama kolom kedua menjadi baris kedua kolom pertama, seperti itu ya. Selanjutnya di sini kita ada contohnya ya. Jika A sama dengan 4, negatif 2, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 8, tentukan adjoint A. Nah, penyelesaiannya adjointnya ya, kita cari kofaktornya, kofaktor 11 ya. Jadi kan baris pertama kolom pertama, ini baris pertama kolom pertama ya, tinggal 1, 2, 4, 8. Maka determinannya kan 1 dikali 8 8, 2 dikali 4 kan 8, jadi kan 8 dikurangi 8 kan hasilnya 0 ya. 1 kali 0 kan hasilnya 0. Selanjutnya untuk kofaktor dari 1, 2 baris pertama kolom kedua ya. Sebentar ya. Di sini baris pertama kolom kedua, berarti kan tinggal 6, 2, 3, 8 di sini ya. Sesuai 6, 2, 3, 8. Jadi kan 6 dikali 8 dikurangi 2 kali 3 ya. 6 kali 8 kan 48, dikurangi 6 kan hasilnya 42. Nah, karena 42 di sini kan ada negatif 1 pangkat bilangan ganjil kan menjadi negatif 1 ya. Negatif 1 kali 42 kan hasilnya negatif 42, seperti itu. Selanjutnya ada C13 berarti baris pertama kolom ketiga, ini kan 6, 1, 3, 4 ya. 6 kali 4 dikurangi 3 kali 1 ya. 6 kali 4 adalah 24
ya. 24 dikurangi 3 kali 1 kan 3, 24 dikurangi 3 kan hasilnya 21. Nah, 21 dikali negatif 1 pangkat 4. Nah, bilangan negatif 1 pangkatnya genap, hasilnya kan positif. Jadi positif kali positif kan hasilnya positif. Jadi 1 dikali 21 hasilnya tetap 21. Selanjutnya ada C21. C21 kan berarti baris kedua kolom pertama, ya. Baris kedua kolom pertama berarti kan tinggal negatif 2, 5, 4, 8, ya. Negatif 2 dikali 8 dikurangi 4 kali 5, ya. Negatif 2 kali 8 kan negatif 16, ya. Negatif 16 dikurangi 20, ya. Negatif 16 dikurangi negatif 20 kan hasilnya kan negatif 36, ya. Karena negatif 36 di sini ada negatif 1 pangkat ganjil, berarti kan negatif 1 hasilnya nanti. Negatif 1 kali negatif 36, ya. Negatif kali negatif kan hasilnya positif 36. Selanjutnya ada C22, berarti kan baris kedua kolom kedua. Kita hapus dulu baris kedua kolom kedua, berarti kan baris kedua kolom kedua tinggal 4, 5, 3, 8, 4, 5, 3, 8, sehingga di sini 4 kali 8 dikurangi 3 kali 5. Karena di sini pangkatnya genap, maka hasilnya positif, ya. Positif 1, ya. 4 kali 8 kan 36, 36 kurangi 15, hasilnya 32, ya. 4 kali 8 32, 32 dikurangi 15 hasilnya 17. Karena di sini pangkat positif, positif kali positif hasilnya positif. Selanjutnya ada C23, berarti kan baris kedua kolom ketiga, jadi kolom ketiga di sini, ya. Sehingga tinggal 4, negatif 2, 3, 4. Caranya sama, ya. 4 kali 4 dikurangi negatif 2 kali 3. 4 kali 4 16, 16 dikurangi 3 kali negatif 2 kan negatif 6, ya. Negatif 16 dikurangi negatif 4 kali 4 16, 16 dikurangi negatif 6, negatif kali negatif kan positif, berarti kan 16 tambah 5, 16 tambah 6 kan 22. Karena di sini pangkatnya ganjil, maka kan negatif 1. Negatif 1 dikali 22 kan negatif kali positif kan hasilnya negatif. Selanjutnya ada C31, baris ketiga kolom pertama. Baris ketiga kolom pertama, caranya sama semuanya untuk mencari kofaktornya, sehingga di sini ada min 2, 5, 1, 2. Min 2 kali 2 min 4 dikurangi 5, min 4 kurangi 5 kan min 9. Karena di sini pangkat genap, ya, berarti kan positif, positif kali negatif hasilnya negatif. Selanjutnya ada baris ketiga kolom kedua, baris ketiga kolom kedua, ya. Caranya sama, berarti kan tinggal 4, 5, 4, 5, 6, 2. 4, 5, 6, 2 determinannya 4 kali 2 8 dikurangi 6 kali 5 30, ya. 8 kurangi 30 kan negatif 22, ya. Karena di sini pangkatnya ganjil, negatif 1 hasilnya, ya. Negatif 1 kali pangkat 5 kan negatif 1 dikali negatif 22, negatif kali negatif kan positif. Selanjutnya ada C33, kofaktor di baris ketiga kolom ketiga. Baris ketiga kolom ketiga, berarti kan ada 4, negatif 2, 6, 1. 4, negatif 2, 6, 1. 4 kali 1 4 dikurangi 6 kali 2 kan negatif 12, ya. 4 kurangi negatif 12, negatif kali negatif kan positif, berarti kan 4 ditambah 12 hasilnya 16. Karena di sini pangkatnya genap, maka hasilnya positif kali positif positif 16.
selanjutnya dari hasil kofaktor ini tadi ya, hasil kofaktor ada baris pertama kolom pertama 0, baris pertama kolom kedua negatif 42, kita gabungkan menjadi sebuah bentuk matriksnya ya di sini ya. Hasil dari kofaktor tadi kita jadikan baris pertama kolom pertama 0, baris pertama kolom kedua negatif 42, dan baris terakhir baris ketiga kolom ketiga ada 16 ya. Setelah kofaktor kita add join-nya ya. Add join adalah transpose dari kofaktornya ya. Jadi kofaktornya tadi kan 0, negatif 42, 21, 36, 17, negatif 22 ya, sampai yang terakhir baris ketiga kolom ketiga dan 16, maka add join-nya adalah transpose dari kofaktor di sini, sehingga barisnya 0, negatif 42 dan 21 menjadi kolom 0, negatif 42, 21 ya. Baris menjadi kolom, baris menjadi kolom ya, baris ketiga menjadi kolom ketiga, seperti itu. Untuk add join adalah transpose dari kofaktornya. Selanjutnya inverse matrix. Jika matriks A adalah matriks yang dapat dibalik, maka inverse A ya, rumus dari inverse matrix adalah 1 per determinan dari A dikali add join A. Ini untuk ordo 3 kali 3. Contohnya jika A sama dengan 3, negatif 2, 5, 2, 1, 2, 3, 0, 4, tentukan inverse-nya. Maka kita harus mencari dulu determinan dari A ya, dengan cara kita kalikan diagonal ke kanan ditambah, diagonal ke kiri dikurangi ya. Untuk add join-nya kita cari dengan cara mencari kofaktor dari baris pertama kolom pertama ya. Baris pertama kolom pertama di sini ya, baris pertama kolom pertama kan tinggal 1, 2, 0, 4, caranya sama seperti tadi ya. 1 kali 4, 4, 2 kali 0, 0 ya, karena di sini pangkatnya genap ya, 1 tambah 1 kan 2, negatif 1 pangkat genap hasilnya positif, positif dikali positif hasilnya positif 4. Untuk selanjutnya yang kofaktor dari baris pertama kolom kedua ya, baris pertama kolom kedua kan tinggal 2, 2, 3, 4 ya. Kenapa kita mencari kofaktornya dulu? Karena kita hasilnya nanti ini kita ketahui menjadi add join-nya ya. Sehingga 2 kali 4 di sini 8 dikurangi 2 kali 3 negatif 6 ya. Di sini pangkatnya ganjil, 1 tambah 2 kan 3, negatif 1 pangkat 3 kan hasilnya negatif ya, negatif 1 kali 8 kurangi 6, 8 kurangi 6 kan 2, 2 kali negatif 1 hasilnya negatif 2. Selanjutnya untuk baris pertama kolom ketiga caranya sama ya, 2 kali 0, 0 dikurangi 3 kali 1 kan 3, 0 dikurangi 3 kan negatif 3, karena bilangan genap ya, positif kali negatif hasilnya negatif 3 ya. Selanjutnya ada kolom kofaktor dari baris kedua kolom pertama ya, caranya sama di sini sampai terakhir dari kofaktor baris ketiga kolom ketiga ya. Dari sini kan kita ketahui ada 8, negatif 3, negatif 6, di sini kan kofaktornya ya. Nanti setelah selesai maka kita ketahui add join dari A ya. Untuk baris pertama kolom pertama tadi nilainya 4, baris pertama kolom kedua negatif 2, baris pertama kolom ketiga hasilnya negatif 3. Kofaktor dari baris kedua kolom pertama ya, di sini adalah hasilnya 8 ya, di sini sama 8. Nah, ini 8, ini negatif 3. Negatif 3 di baris kedua kolom kedua, di baris kedua kolom ketiga hasilnya negatif 6 ya kan. Sama ya. Setelah itu, setelah kofaktornya selesai maka add join adalah transpose dari kofaktornya, sehingga barisnya 4, negatif 2, negatif 3 menjadi kolom 4, negatif 2, negatif 3.
baris negatif 9, 4, 7, baris ketiga menjadi kolom ketiga. Itu adalah adjoint-nya. Sehingga setelah adjoint-nya selesai, maka determinan dari 1 per ini tadi matriksnya ya, kan kita ketahui 3 dikali 4 kurangi 0 kurangi 2 kali 8 kurangi 6 tambah 5 kali 0 kurangi 3 sama dengan 12 plus 4 kurangi 15, hasilnya 1 ya. Ya, determinannya ini untuk ordo 3 kan kita kalikan semuanya, jadi hasilnya langsung kita jumlahkan, jadi 12 tambah 4 kurangi 15 hasilnya 1. Selanjutnya rumus dari inverse ya, 1 per determinan A dikali adjoint A, dimana tadi kan determinannya di sini ya, determinannya ini setelah kita hitung ya, dari soalnya kita ketahui determinannya 1, sehingga kita masukkan ke rumusnya. Inverse dari A 1 per determinannya setelah kita hitung kan hasil nilainya 1 dikali adjoint dari A, adjointnya 4, 8, negatif 9. Nah di sini 1 kali 4 hasilnya adalah tetap 4 ya, 1 kali 4 dibagi 1, 4. Oke, hasil dari inverse matrik yang berordo berapa ini tadi ya, yang berordo 3 kali 3 dengan soalnya 3, negatif 2, 5, 2, 1, 2, 3, 0, 4. Hasilnya inverse-nya adalah 4, 8, negatif 9, negatif 2, negatif 3, 4, negatif 3, negatif 6, dan 7. Demikian pembahasan dari determinan matriks ordo 2 kali 2, determinan matriks ordo 3 kali 3, inverse matriks 2 kali 2, ada kofaktor, ada minor dan adjoint, serta inverse matriks ordo 3 kali 3. Untuk selanjutnya kita akan bertemu di materi-materi selanjutnya. Dari sini apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.